Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ray Renaldi, NPM 197530058, Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 2.5.5. Sebelumnya kita isi dulu ini nama kita, lalu kita isi emailnya. Oke, setelah itu oke. Nah, ini adalah step by stepnya. Jadi kita scroll dulu ini. Oke, untuk tahap pertama, instruction part 1, verify and default switch configuration. Step 1, enter private exit mode. Jadi di sini perintah yang pertama itu disuruh klik S1, then the LCI tab, press enter. Maka di sini kita klik di sini, sudah klik S1 lalu enter. Oke, di sini sudah muncul switchnya. Maka langkah selanjutnya itu kita ketikkan di sini adalah enable, enter. Lalu selanjutnya perintah kedua, kita ke examine the current switch configuration, enter the show running command. Jadi kita ketikkan di sini adalah show running config, enter. Oke, di sini akan muncul interface-nya. Oke, kita enter aja. Nah, selanjutnya kita menuju ke step part 2, create basic switch configuration, asik and name a switch. Oke, berarti perintahnya di sini disuruh ketikkan configure terminal. Configure terminal. Oke, selanjutnya itu ialah kita menuju ke step configure terminal, enter, terus hostname jangan lupa, hostname kita sini isi S1 karena kita berada di intermediary device S1 pertama, lalu enter. Selanjutnya itu kita ketikkan line console null. Perintah selanjutnya adalah kita ketikkan line console null, enter. Oke, selanjutnya itu kita kita akan verify that console access is correct. Nah, berarti kita akan memverifikasi passwordnya. Jadi di sini kita ketikkan password lalu let main. Nah, kenapa let main? Di sini kan sudah ada secure access the console line dan passwordnya adalah password let main. Lalu selanjutnya itu ialah kita login. Jangan lupa kita login kan, enter. Nah, setelah login kita exit, enter. Nah, tadi kan kita sudah ketikkan enable. Nah, harus kita amankan itu enable-nya. Ibarat kata seperti pintu yang belum terkunci. Jadi enable-nya akan kita kunci. Nah, caranya kita ketikkan enable, enter, password, enter, password, enable, input command, enable password
Oke, di sini passwordnya adalah di step 4, secure private mode access. Jadi set the enable password to C1 $C0. Jadi kita amankan password enable menjadi C1 $C0. Jadi sini kita ketikkan C1 shift 4 C0. Oke, ini sudah kita amankan. Lalu kita enter. Selanjutnya itu ialah kita exit. Nah, exit. Oke, enter. Lalu exit lagi. Enter. Oke, di sini kita dimintakan masukkan passwordnya. Nah, passwordnya itu tidak berupa bintang ya. Jadi tidak terlihat passwordnya. Passwordnya itu adalah let main. Jadi kita tulis di sini adalah let main. Lalu kita pencet enter. Nah, bisa. Lalu menuju ke S1 tutup kurung. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetikkan ke step 4 ya. Step 4 kita ketikkan enable, enter, password. Dia diminta isi password. Passwordnya adalah password enable yang sudah kita amankan tadi. Jadi passwordnya ialah C1 $C0. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita show running config. Oke, kita enter. Kita spasi aja di sini. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Password itu kata kunci yang disimpan dalam bentuk line text. Sedangkan secret adalah kata kunci yang tersimpan di dalam enkripsi. Jadi seperti itu. Itu adalah sebuah perbedaan antara password dengan secret. Oke, kita spasi. Kita menuju ke kita ketikkan configure secret. Oke, berarti ini di sini. Configure secret. Nah, bisa sini. Configure secret. It is a secret. Oke, enter. Oke, ini input sepertinya salah masuk ya. Bukan configure. Oh, salah. Berarti di sini enable. Saya salah masukin. Enable secret. Enter. It's a secret. Enter. Oh, salah input. Masih salah input ini. Enable secret. Oh, maaf, ini salah. Berarti aturan configure terminal dulu. Oke, configure terminal. Nah, dan ini baru enable secret. It's a secret. Enter. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita ketikkan exit. Ya, exit. Oke, enter. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah informasinya. Caranya ialah show running config. Enter. Oke. Enter. Nah, spasi aja, kita pencet spasi, dan spasi. Nah, di sini pengertiannya ada dua pengertian. Di sini ada dua pengaman enable. Nah, yang pertama itu menggunakan secret dan yang kedua menggunakan password. Password akan digunakan ialah akan menggunakan password yang lebih aman. Jadi berarti kita akan menggunakan lebih aman yang menggunakan enkripsi. Jadi password yang digunakan adalah it's a secret. Passwordnya jadi it's a secret.
Nah, langkah selanjutnya itu kita ketikkan exit, enter. Oke, di sini passwordnya kita dimintakan untuk mengisi passwordnya. Nah, di sini kita isi passwordnya adalah let me in, enter. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita isi ini adalah enable. Ya, ini kita isikan enable. Oke, enter. Nah, dia akan minta diisi minta password. Nah, passwordnya ini bukan admin lagi, melainkan sudah menjadi password yang it's a secret. Jadi kita tulis di sini adalah it's a secret, enter. Oke, berhasil. Nah, pengertian ini password let main itu tidak terenkripsi lagi. Jadi kita harus mengkonfigurasinya dulu. Caranya ialah tinggal configure terminal, lalu spasi enter service password encryption. Nah, ini udah kita enkripsi passwordnya, enter. Nah, langkah selanjutnya yang kita kerjakan tadi adalah step 8, encryption the enable console password. Nah, langkah selanjutnya ini kan sudah kita kerjakan tadi. Langkah selanjutnya ialah kita yang ke part 3, configure mode banner. Step 1, configure a message the die method banner. Nah, kita ketikkan aja di sini, langsung kita ketikkan banner spasi mode td spasi banner mode td. Kita gunakan yang ini, kita gunakan yang this is a secure. Kita copy aja, lalu kita klik sini, kita paste. Oke, berarti kita banner mode this is secure system. Nah, di sini menggunakan tanda titik 2. Kita juga bisa menggunakan simbol yang lain seperti tanda pagar. Tetapi di sini jangan kita menggunakan simbol titik, karena kalau kita menggunakan simbol titik, maka yang terbaca hanya sampai this is secure system titik. Jadi cuma terbacanya sampai situ. Jadi yang auto horizon access only tidak akan terbaca. Jadi diusahakan menggunakan simbol yang lain, bisa tanda pagar dan lain-lainnya, asalkan jangan titik. Oke, ini kita enter. Oke, selesai. Di sini ada lalu kita akan melanjutkan ke part 4, save and vary configuration NVRAM. Nah, pengertian NVRAM non volatile RAM itu ialah sebuah RAM perangkat penyimpanan yang bisa menyimpan tanpa adanya arus listrik. Contohnya seperti flash disk, lalu seperti RAM. Oke, itu untuk pengertian NVRAM. Lalu selanjutnya itu ialah kita ketikkan di sini exit, enter. Lalu kita ketikkan di sini, kita ketikkan ini. Langkah selanjutnya, copy running config startup config. Jadi kita ketikkan aja di sini, copy running startup config. Nah, kenapa tadi saya cuma nulisnya campuran R sama U, pas selanjutnya itu mengetikkan cuma STA. Itu caranya ialah dengan kita mengetikkan sebagian kata-katanya. Jadi misalkan saya mengetikkan tadi copy running seharusnya.
Jadi saya cuma mengetik copy RU, langsung pencet tab, dia akan otomatis melanjutkan kata-katanya. Copy running config, oke, benar. Lalu enter lagi, lalu exit, enter, lalu nah di sini diminta password. Passwordnya adalah it's a secret kalau nggak salah. Oke. Enable copy rending startup. Oh salah, seharusnya kita masukkan passwordnya let main link, enter. Oh kan benar, tadi salah. Nah kan ini passwordnya let main. Nah selanjutnya kita masukkan enable, enter. Nah baru dimasukkan passwordnya di sini kita isikan it's a secret, enter. Nah berhasil. Lalu kita ketikkan di sini adalah show running config. Mudah-mudahan ini benar. Show running config. Oke, di sini. Oke, kita spasi aja, spasi. Nah, di sini ada sedikit pengertian password yang tadi menggunakan C1 $C0 sekarang sudah terenkripsi. Di sini ya, sudah terenkripsi. Dan password adminnya, di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Password adminnya juga sudah terenkripsi. Nah, sudah terenkripsi. Jadi sudah mentok. Kecilin. Oke, di sini sudah kita kerjakan. Yang S1, tetapi komplitnya baru 50%. Nah, bagaimana cara untuk menjadi 100%? Langkahnya adalah ini kita udah selesai S1. Lalu langkah selanjutnya itu ialah kita buka yang S2. Lakukan hal yang sama. Enter, enable, enter, configuration terminal, lalu enter hostname S2, karena tadi kita S1, sekarang kita menggunakan yang S2. Enter, terus line kalau salah console 0, console 0, baru password let main, passwordnya let main, enter. Jangan lupa kita login kan, enter, lalu kita exit, enter. Nah di sini kita langsung ketikkan passwordnya, password yang C1 mana tadi. Nah password ini nih kita ketikkan ini di sini, enable password ini. Jadi kita ketikkan enable password, ya benar, enable password C1 $C0, enter. Lalu enable lagi, kita tulis secret, it is a secret, it is a secret. Oke, enter. Nah langkah selanjutnya itu ialah kita bikin banner tadi di tahap banner configuration password. Oh ini dia, di part 3 step 1 kita akan menuliskan banner ini. Lakukan hal yang sama, banner motd
spasi, kita copy aja, ini bisa kita copy, Ctrl+C, kita di sini paste. Nah, this is secure system, authorized access only. Selanjutnya itu kita enter. Nah, langkah selanjutnya itu kita service, jangan lupa service password encryption. Oke, jadi kita enter. Lalu perintah selanjutnya itu ialah kita kan sudah melakukan banner. Lalu selanjutnya adalah kita exit. Oh, salah. Sepertinya kita exit. Enter. Nah, sudah kita password encryption, sudah kita exit, maka selanjutnya adalah kita show running config, mungkin ya, enter, spasi aja, spasi kalau nggak mau ini spasi. Oke, sudah ini banner, sudah ini bannernya muncul, banner mode this is secure system authorized access only. Sebenarnya bisa juga diganti ya, itu sebenarnya seperti jangan, kata-kata ini bisa diganti sebenarnya pas di banner, seperti jangan mainkan komputer ini, misalkan jangan mainkan komputer ini. Nah, ini passwordnya sudah terenkripsi ya, mulai dari password admin sudah terenkripsi, lalu password yang ini password yang C1 adalah C0 itu sudah terenkripsi. Maka langsung langkah selanjutnya adalah show running copy. Langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah copy running config, lalu running config mungkin ya, startup config. Oke, kita enter. Oke, ini selesai. Oke, ini sudah selesai dan saya mendapatkan poin cuman 94%. Wah, sepertinya ini ada yang kurang ya, sepertinya. Kita cek dulu ada yang kurang atau tidak. Enable console admin access console 0, benar admin, enable password security, banner method authorized service. Mungkin ini ada yang kurang ya, sepertinya ada yang kurang. Configure terminal hostname S2, lalu line console 0, admin, login, exit, enable Cisco, enable secret. Oke, benar. Langsung saja banner method switch ya, sepertinya ini mungkin ada yang kurang di bagian mungkin di bagian antara S1 atau S2, tapi itu sudah 94% sudah terjawab computationnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.